Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muhabat TV, saluran inspirasi untuk generasi muda. Bersama saya Septi Anggraini. Mari simak informasi berikut ini. Resepsi Milad ke-111 Muhammadiyah dan momen bersejarah peletakan batu pertama Masjid Muhammadiyah Galpanda, Pondok Pesantren Muhammadiyah Lampung Selatan, digelar mewah pada tanggal 10 Desember 2023. Dusun Damarlega, Desa Sukabanjar Sidomulyo, Lampung Selatan, menjadi saksi peringatan Milad ke-111 Muhammadiyah dan momen bersejarah peletakan batu pertama Masjid Muhammadiyah Galpanda, Pondok Pesantren Muhammadiyah Lampung Selatan. Acara megah ini berlangsung meriah pada 10 Desember 2023. Susunan acara dimulai dengan pembukaan yang syarat makna, diikuti dengan pengalunan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah, dan Sang Surya. Pembacaan kalam ilahi menyelami keheningan spiritual sejenak sebelum sambutan laporan dari Ketua Pimpinan Muhammadiyah Provinsi Lampung, Profesor Sudarman, memberikan pandangan mendalam mengenai perjalanan organisasi yang telah berdiri sejak lebih dari 1 abad. Muhammadiyah genap usianya 111 tahun untuk tahun Masehi, tahun Miladiah, dan 121 tahun untuk tahun Hijriah atau tahun Komariah. Di tahun ke-111 ini telah banyak capaian dan prestasi, dan yang tidak kalah hebat adalah Aisyah, istri Muhammadiyah. Lampung, Muhammadiyah mengelola 158 unit sekolah dari SD sampai SLTA. Tetapi Ibu-Ibu Aisyah ternyata mengelola 269 unit sekolah TK Aisyah tersebar di seluruh pelosok Provinsi Lampung ini. Sambutan dari Brigadir Jenderal Polisi Dr. Priyo Kuncoro selaku pemilik tanah wakaf memberikan perspektif unik terkait peran Muhammadiyah dalam membangun masyarakat. Bapak Gubernur, hari ini saya tugasnya sebetulnya melapor kepada Bapak. Saya sudah menjadi warga Lampung sejak tahun 2003. Kemudian tanah ini sudah kami beli sejak tahun 2006. Ketika di lingkungan ini semua orang menanamnya adalah menanam sawit, saya satu-satunya yang menanam pohon sengon. Satu-satunya yang menanam pohon sengon. Tapi perlu saya laporkan kepada Pak Gubernur bahwa seluruh modal yang saya keluarkan untuk membeli tanah, membeli sengon, membeli bibitnya, kemudian menanamnya dan membeli pupuknya, serta memberikan ongkos penjaganya, ketika 4,5 tahun panen, uangnya balik semua. Kalimat ini maksud kami adalah untuk memberikan inspirasi kepada kita semua. Kalau kita punya tanah, jangan didiamkan saja. Jangan didiamkan saja. Yang kedua, tanah ini Pak Gubernur, tanah ini miring. Inilah puncaknya, ekornya ada di sana. Turun begitu miring betul. Uang hasil penjualan tanah yang pertama itu saya datangkan bulldozer, Pak Gubernur. Untuk apa? Meratakan tanah ini menjadi 11 truk. Yang kita ini ada 8 dataran. Kemudian di seberang sana juga merupakan bagian tanah ini ada menjadi 3 dataran. Nah, 8 dataran ini pada hari ini Pak Gubernur, kita duduk di atas tanah seluas 4,6 hektar yang hari ini titipan dari Allah itu akan saya kembalikan kepada Allah melalui ketika pertama kali saya mempunyai niat untuk mewakafkan tanah ini,
kami menemui 3 pimpinan pondok pesantren secara pribadi-pribadi. 1,5 tahun kurang lebih tidak ada respon yang positif untuk bisa mewujudkan memanfaatkan tanah ini untuk pesantren. Maka mulailah kami menggelar, kita lemparkan ke WA group. Barangkali ada rekan, kawan-kawan, saudara atau teman daripada rekan-rekan yang minta untuk memanfaatkan tanah saya di Tanah Bakat, monggo silakan. Maka lebih dari 60 peminat menghubungi kami. Tapi singkat cerita, berkat penggalangan yang luar biasa dari Muhammadiyah, saya ulangi, berkat penggalangan yang luar biasa dari pimpinan wilayah Muhammadiyah, maka akhirnya saya jatuh cinta untuk memberikannya. Sambutan dari Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, menyoroti kontribusi Muhammadiyah dalam pembangunan daerah. Acara mencapai puncaknya dengan tausiah agama yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas. Tausiah ini tidak hanya memberikan arahan keagamaan, tetapi juga menggugah semangat untuk terus berkontribusi pada kemaslahatan umat. Pak Dokter tadi Pak Priyo menyumbang 185 juta. Ditambah 50 juta oleh Pak Gubernur. Jadi berarti berapa itu Pak? 235. Pak Blakin berapa itu? 235 juta ya. Menurut saya kita genapkan menjadi 250 juta. Bapak berapa? Bapak Hakim berapa? Hah? Oh, udah dikenakan 250. Masya Allah. Dah. Jadi berarti Pak Abdul Hakim nambah 15 juta ya. Tapi kesan saya ya, ini yang ngawal kita nih Banser sama Kokam. Melambangkan persatuan dan kesatuan. Tapi kalau ketua PWN tidak menyumbang, itu persatuan dan kesatuan itu hanya ada di bibir. Acara ini juga penanda awal pembangunan masjid baru, prosesi peletakan batu pertama Masjid Galpanda oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Anwar Abbas, Gubernur Lampung, serta pimpinan wilayah Muhammadiyah Lampung. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, peletakan batu pertama Masjid Galpanda. Masjid Muhammadiyah, saudara. Masjid Muhammadiyah, saya setuju Masjid Muhammadiyah saja. Masjid Muhammadiyah Galpanda. Masjid Muhammadiyah Masjid Muhammadiyah Galpanda berdiri di sini akan menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat. Saya kira itu, mari kita bersama-sama memberikan melakukan Masjid Muhammadiyah Galpanda. Baik, secara bersama kita mulai. Ayo masing-masing. Peletakan batu. Dongak dikit dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rob, jadikan bangunan ini ya Rob. Sip. Oke. Tepuk tangan. Apa harapan Bapak terhadap Muhammadiyah terkait kontribusinya untuk memajukan Lampung? Dan adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk warga Muhammadiyah Lampung? Sebenarnya di dalam menjalankan tugas baik agama, ekonomi, tata kelola pemerintahan mengharapkan bahwa Muhammadiyah betul-betul
bersama-sama organisasi lainnya seperti NU bisa bersinergi, kemudian punya nilai membangun yang lebih dibandingkan dengan organisasi lainnya yang sudah terbukti Muhammadiyah mampu mewujudkan lembaga pendidikannya begitu banyak, begitu bagus dan berkualitas. Nah, oleh karena itulah saya hadir di sini karena pendirian pondok juga akan kita harapkan sama pada proses perjalanan karena Muhammadiyah sudah cukup berpengalaman. Pondok itu juga lembaga pendidikan, tetapi banyak di bidang agamanya. Nah, agama ini yang saya harapkan tidak menguatkan organisasinya, tapi menguatkan makna, isi, maksud, dan tujuan beragama. Oke ya. Terima kasih pesan dan harapan Ayahanda pimpinan pusat untuk warga Muhammadiyah Bumi Lampung. Yang pertama, saya memberikan apresiasi kepada Ketua PWM Lampung ya, yang tidak hanya memikirkan internal organisasinya tapi juga eksternalnya ya. Salah satu hal yang saya kagum itu adalah beliau berusaha untuk mempersatukan antara NU dan Muhammadiyah. Dan beliau sudah melakukan langkah-langkah konkret untuk itu ya. Dan saya melihat pada hari ini ya acara kita ini tidak hanya dikawal oleh Kokam, tapi juga dikawal oleh Banser ya. Ini suatu pertanda bahwa hubungan baik antara NU dan Muhammadiyah di daerah Lampung, Provinsi Lampung ini cukup bagus. Dan saya rasa itu sangat berkait erat, berkorelasi dengan yang di sebelah kanan saya, ketuanya, Ketua PWM Prof. Sudarman ya. Yang pertama secara eksternal ya. Secara internal menurut saya Lampung ini adalah sebuah wilayah Muhammadiyah yang sangat dinamis ya. Tadi disebut jumlah sekolahnya, perguruan tinggi dan segala-galanya. Dan saya yakin serta percaya ya jika seandainya persatuan dan kesatuan bisa dijaga dan dipelihara oleh Muhammadiyah ya, maka insya Allah Muhammadiyah akan bisa melakukan akselerasi dalam berbagai bidang ya. Tidak hanya dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, tapi juga dalam hal-hal yang lain saya rasa akan bisa dilakukan. Sehingga saya mengharapkan PWM Lampung ini menjadi PWM yang bisa diusatun hasanah gitu. Itu harapan saya ya. Nah, semoga apa yang saya harapkan itu bisa terwujud. Amin. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Yang akan menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan Muhammadiyah di Lampung Selatan. Semangat kebersamaan dan tekad untuk terus berkarya Muhammadiyah mengukir momentum bersejarah bagi masyarakat setempat. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Septi Anggraini beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.